حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari saudari kita yang ada di Cilengok ini Ustaz. Pertanyaan berkenaan masalah ini Ustaz, mahram. Pertanyaan adalah sebatas apa dan sebatas apa muhrim itu Ustaz? Karena ada yang berpendapat bersentuhan dengan suami itu kalau mau sholat batal. Jangankan senggolan katanya ini Ustaz, tidur bareng pun boleh. Kenapa ada yang berpendapat tentang batal? Bagaimana menyikapi hal yang seperti ini Ustaz? Silakan. Barakallahu fikum, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT menjadikan pertanyaan ini sebagai pembuka ilmu bagi kita semuanya, bagi para pendengar dan juga para pendengar. Berkaitan masalah orang yang telah wudhu, apakah ketika bersentuhan dengan pasangannya itu membatalkan wudhunya? Ya, masalah ini sebetulnya masalah yang sering disampaikan barangkali dan sering kita mendengar dalam pembahasan secara khusus, yaitu tentang pembatal wudhu, di mana tidak ada satupun buku fikih baik klasik maupun kontemporer melainkan menjelaskan tentang pembatal wudhu. Masalah ini maka perlu kita takhrij atau perlu kita cari kesimpulan hukumnya secara jelas agar kita nanti bisa beribadah kepada Allah SWT dengan hati yang lapang, dengan penuh keyakinan. Yang pertama perlu kita jelaskan mengacu pada sebuah kaidah, ya, al-aslu baqa'u makan ala makan, bahwa pada asalnya hukum, ya, perkara yang lampau tidak bisa dibatalkan dengan hukum yang baru, ya, sehingga dari sini bisa diambil sebuah pelajaran ketika ada seorang berwudu, maka tidak mungkin bisa dikatakan wudunya batal kecuali dengan sesuatu yang lebih meyakinkan. Ketika kita belum yakin, berarti wudu kita tidak bisa dikatakan batal. Ya. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, apakah ketika kita bersentuhan dengan pasangan, ya, dengan pasangan atau dengan muhrim kita atau mahram kita yang betul, ya, bukan muhrim, mahram kita, apakah itu membatalkan wudu? Masalah ini masalah yang khilaf di kalangan para ulama kita. Untuk mazhab Syafi'i, dalam buku-buku ulama mazhab dalam mazhab Syafi'i, maka mereka mengatakan bahwa laki dan perempuan ketika bersentuhan itu bisa membatalkan wudu. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya, dalam ayat wudu. Di situ Allah SWT menyebutkan awla mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Mereka menafsirkan bahwa awla mastumun nisa dengan menggunakan qiraah atau bacaan yang kedua, ya, tanpa ada alif, awla mastumun nisa, berarti ini menunjukkan orang yang bersentuhan dengan wanita itu bisa membatalkan wudunya. Dari sinilah akhirnya berkembang pendapat bahwa bersentuhan dengan pasangan itu membatalkan wudu. Ya, berarti mereka juga memiliki dalil yang dijadikan sebagai sebuah argumen. Untuk pendapat yang kedua mengatakan bahwa bersentuhan dengan pasangan itu bisa membatalkan wudu apabila dibarengi dengan syahwat. Ya, bersentuhan dengan pasangan itu bisa membatalkan wudu tatkala dibarengi dengan syahwat. Mengapa demikian? Dikarenakan, ya, para ulama kita setelah sepakat bahwa pembatal utama bagi wudu seseorang adalah ketika ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Oleh sebab itu, kalau kita belajar dalam masalah pembatal wudu, maka pembatal yang inti yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Nah, ini sebetulnya pembahasan pokok dalam masalah pembatal wudu. Sehingga para ulama ketika menjelaskan seseorang yang bersentuhan dengan mahramnya, apakah itu membatalkan wudu atau tidak, ini dikaitkan dengan apakah keluar atau tidak. Ya, ada sesuatu yang keluar atau tidak.
Ya, untuk mazhab Syafi'i mereka mengatakan batal karena dikhawatirkan dan diduga kuat dan dikhawatirkan ketika bersentuhan itu ada sesuatu yang keluar dari zakarnya. Ya. Demikian pula untuk pendapat yang kedua yang dikaitkan dengan syahwat, maka tidak menutup kemungkinan, ya, dan diduga sangat kuat. Ya, orang yang bersentuhan dibarengi dengan syahwat akan mengeluarkan sesuatu dari zakarnya. Ya. Oleh sebab itu, dari sinilah ya timbul perbedaan di kalangan para ulama kita. Ya, kemudian yang berikutnya yang poin yang ketiga berarti ya itu kesimpulan dari dua pendapat yang ada di kalangan para ulama kita. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil yang mengacu kepada seluruh dalil yang menjelaskan tentang masalah ini, bahwa yang pertama yang dimaksud di dalam ayat aula mastumun nisa, sebagaimana dalam tafsirnya Abdullah bin Abbas beliau mengatakan al-jima'. Ya, yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini adalah melakukan hubungan badan. Berarti ya untuk pendapat yang lebih kuat dalam masalah ya bersentuhan dengan pasangan apa membatalkan wudu, maka tidak membatalkan wudu. Ya, kecuali kalau ketika bersentuhan dibarengi dengan syahwat yang nantinya dia mengeluarkan sesuatu dari zakarnya, itu yang membatalkan wudunya. Berdasarkan dengan hadisnya Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu ketika dalam riwayat Imam Bukhari, beliau keluar ya ingin mengerjakan ibadah sholat jamaah, lalu sebelum keluar beliau mencium istrinya. Ya, ini tentunya sebagai sebuah argumen bagi kita semuanya bahwa untuk mencium saja itu tidak membatalkan wudu, ya apalagi hanya sekedar kita bersentuhan. Jadi kesimpulan dalam masalah ini, dan ini masalah sering ditanyakan oleh kita dan apa ya, ketika kita memahaminya kurang pas, nanti akan memberikan efek yang tidak baik juga, sehingga dalam masalah ini kesimpulannya yang benar pendapat bahwa bersentuhan dengan pasangan itu tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam.